Karena mereka meyakini Islam sudah sempurna, maka perbudakan adalah boleh. Ketika Arab Saudi melarang perbudakan, mereka demo. Kenapa melarang perbudakan? Padahal Allah tidak melarang perbudakan. Saya mau tanya pada Anda dulu. Anda yakin Tuhanmu memperbolehkan manusia dijual? Al-Qurannya ada kok. Boleh nggak beli cewek di pasar? Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Boleh nggak beli? Sudah sempurna, ya berarti boleh. Negara bagaimana? Sudah sempurna. Jadi anak perempuan kita dikawinkan umur 5 tahun dikawinkan sah nggak? Menurut hukum Islam sah nggak? Sah, betul. Tuhan mau mengizinkan anak 5 tahun dikawinkan. Jujur aja nih. Hak cerai suami di mulut suami kapan saja bilang anti tolak sah jadi cerai. Siapa yang membela si perempuan? Perempuan manusia bukan sih? Kita bela di proses pengadilan. Demo juga mereka tahun 70 itu demo. Bagaimana melarang mencabut hak cerai suami diserahkan ke pengadilan? Islam tidak melarangnya. Oh jadi sempurna? Itu persoalan. Jadi Anda merasa nyaman ketika anak kecil dikawinkan. Anda merasa nyaman anak perempuan bisa dipaksa. Anda merasa nyaman hak cerai di mulut laki-laki. Anda merasa nyaman istri sakit tidak wajib diberi nafkah. Kalau perlu saya bawa kitabnya. Madzhabul Arwah bab nafkah. Jadi kalau istrinya sakit, suami tidak wajib kasih nafkah karena barangnya tidak bisa dipakai. Mau diterapkan hukum begini? Mau diterapkan? Perbudakan boleh. Lalu mau diterapkan? Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan kata Nabi untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Masih bisa dipakai hukum ini menyerbu negara orang lain tanpa alasan. Ini persoalannya. Ini persoalannya. Jadi kata Islam belum seperti itu bukan menghinakan Islam, mengajak kamu maju berpikir. Mana? Bayangkan, ya kalau kita boleh menyerang orang lain supaya mereka mengatakan la ilaha illallah wa yuqimus salata wa yutuz zakata sampai mereka mau mengatakan la ilaha illallah, sampai mereka mau mendirikan sholat, sampai mereka mau mengeluarkan zakat. Wa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka mau mengatakan la ilaha illallah, mau melaksanakan sholat, mau zakat, dijamin harta nyawanya selamat. Kalau tidak, masih bisa dipakai nih. Di abad modern masih bisa dipakai. Apakah seperti itu Islam itu? Menyerang negara orang lain, caranya aja. Ini kan persoalan. Jadi Islam sudah sempurna belum? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bagaimana Anda mengatakan Islam sempurna? Nabi meninggal dunia, Al-Quran belum dibukukan, betul nggak? Hurufnya masih 15, masih baru kasih titik-titik koma, kasih harokat, kasih ayat-ayat. Itu pun masih banyak kiroat-kiroat yang berbeda-beda, masih di pelepah korma dikumpulkan. Kemudian ayat-ayatnya juga tafsirannya berbeda-beda. Kalau ia memang sempurna, kita nggak usah ibadah yang lain. As-sholatu imaduddin, sholat tiang agama. Yang paling penting katanya sholat dulu nggak? Kenapa sholat kita tidak sama? Dari mulai takbir sampai nunjuk ada dua yang lurus, ada yang sedekah, ada yang tidak, ada yang baca usholi, ada yang tidak, ada yang baca basmalah, ada yang tidak, ada yang baca fatihah, ada yang tidak, bermacam-macam. Betul nggak? Yang benar mana? Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, yang benar siapa? Kalau saya katakan yang benar Syafi'i, berarti Maliki, Hanafi, Hambali salah kan? Udah. Dengan sholat yang berbeda-beda. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni
usalli, sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Nah, sholatnya Nabi itu seperti apa? Baca Fatihah enggak? Fatihahnya baca basmalah enggak? Setelah takbir sedang atau selonjor tangannya. Kita tidak tahu. Ini berarti para ulama mujtahidin ketika mereka mendeskripsikan ibadah sholat, dadak mencari, tidak menemukan petunjuk yang pasti bahwa Nabi sholatnya seperti ini, betul enggak? Tuh, berarti kan mereka menyempurnakan agama Islam kan? Para imam-imam inilah yang menyempurnakan agama Islam. Jadi kalau Anda mengatakan Islam sempurna, berarti Anda tidak menghargai jasa para ulama yang telah banyak berbuat menyempurnakan agama ini. Udah gitu aja. Ya, baik. Ada satu lagi interupsi. Jadi ya begitulah. Saya benar ya, tidak marah, tidak tersinggung. Disebut pendeta, disebut orang yang senang mendengar ceramah saya, yang bangga dengan ceramah saya adalah orang-orang Nasrani gitu. Itu kan orang-orang yang di hatinya menyimpan kebencian. Betul nggak? Saya nggak ada urusan. Saya dalam beragama tidak perlu membenci siapapun kok. Ya, mereka ini begini persoalannya. Mulai gegernya itu, saya bercerita bahwa ketika Ka'bah ditaklukkan oleh orang Islam, berhala-berhala ditumbangkan, lalu mereka masuk dalam Ka'bah, ingin menghapus berhala-berhala dan gambar-gambar yang ada Ka'bah. Kanjeng Nabi Muhammad itu menutupi dengan tangannya salah satu gambar di tembok Ka'bah, yang ini jangan dihapus. Begitu dibuka, itu gambar Siti Maryam sedang ngemban Nabi Isa. Itu cerita saya. Mereka mengiranya ini karangan saya, dikiranya saya ngarang. Ini sejarah. Puluhan kitabnya, marjiknya, referensinya. Yang saya kirim ke Sekjen MUI ada 4 ya. Akhbarul Makkah, kemudian Tarikhul Islam, kemudian lagi Fathul Bari, Syarah Imam Bukhari. Itu ada. Jadi yang saya ceritakan itu di kitab mereka ada. Ketika mereka sebagai YouTuber, di belakang itu kan lemari buku ya. Betul nggak? Itu ada, kitabnya itu ada. Ketika saya cerita itu mereka kaget, berarti mereka baca enggak? Ya udah gitu aja. Jadi jangan ngeladeni orang yang nggak baca. Jadi nggak ngarang, enggak, memang ada sejarahnya ada. Nah, kamu ini selama ini belajar sejarah Islam itu khulasatu Nurul Yakin. Untuk anak MI Madrasah Ibtidaiyah. Ribuan buku sejarah. Semuanya bercerita, bukan hanya yang besar, yang berbahasa Inggris, berbahasa Prancis, bahasa Itali. Banyak yang menceritakan bahwa di dalam Ka'bah itu ada gambar Siti Maryam gendong Nabi Isa, dilarang oleh Muhammad, dihapus tuh. Jadi gimana lagi? Maunya gimana? Jadi maksudnya Pak, ya sudah itulah makanya saya maklumi, maka saya tidak perlu marah, tidak merespon. Apapun komentar mereka udah bangga, silakan saja. Nanti lama kelamaan kalau rakyat kita sudah semakin cerdas, nanti mereka akan malu sendiri kok. Percaya nggak? Terima kasih, itu aja. Baik. Ya kan artinya, oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Iya dong. Saya kira semacam itu deh. Nanti kita lanjutkan dah. Ya, makasih.